Guys, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Film yang akan Mimin Ganteng ceritain kali ini yaitu aksi petualangan seru dari anjing berjenis Dalmatian. Pengen tahu keseruannya? Kalau begitu, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan kota London. Tiba-tiba, alarm jam pun berbunyi dan bergetar hingga terjatuh di atas kepala seekor anjing yang bernama Pongo. Seekor anjing Dalmatian berjenis kelamin laki-laki. Pongo langsung menuju kamar mandi dan menghidupkan shower. Setelah itu, Pongo langsung menuju kamar pemiliknya yang bernama Roger dan mulai membangunkan Roger. Setelah Roger terbangun, Pongo langsung menyiapkan kopi, menghidupkan komputer Roger, dan mengambil susu di luar. Scene kemudian berpindah memperlihatkan seekor anjing Dalmatian lainnya dengan jenis kelamin perempuan yang bernama Perdi, dan juga pemiliknya yang bernama Anita. Saat itu, siaran TV sedang menyiarkan berita tentang perburuan ilegal para hewan yang terancam punah untuk diambil bulunya dan dijual di perdagangan internasional. Salah satu hewan yang baru saja diketahui adalah seekor harimau Siberia putih yang dicuri dari kebun binatang dan ditemukan telah meninggal tanpa bulu. Para polisi menduga yang membunuh hewan itu adalah seorang kolektor pribadi. Dan film 101 Dalmatian pun dimulai. Saat ini Pongo sedang berada di taman bersama Roger. Saat berada di taman, Pongo bertemu dengan beberapa anjing lainnya dan tentu saja mereka saling menyapa. Saat Roger dan Pongo pergi dari situ, ternyata Anita dan Perdi sedang berada di taman itu. Roger adalah seorang pembuat game dan saat ini Roger sedang menonton game buatannya dicoba oleh seorang anak. Jika game buatan Roger disukai oleh anak ini, maka perusahaan akan membeli hasil karyanya dan akan laku terjual. Tapi sayang sekali, game anjing buatan Roger belum disukai anak itu hanya karena musuh dari anjing di dalam permainan itu adalah seorang pria gemuk. Menurut anak tersebut, pria gemuk tidak selalu identik dengan penjahat. Anak itu kemudian pergi dan tentu saja hal itu membuat Roger menjadi kesal. Scene berpindah di mana memperlihatkan sebuah mobil dengan plat yang bertuliskan Devil. Tiba-tiba keluar seorang wanita bernama Cruella dan biasa disebut Nyonya Devil. Saat ini Cruella adalah pemilik dari perusahaan yang bernama The Devil House. Perusahaan Cruella bergerak di dalam bidang fashion yaitu pembuatan baju dengan bahan dasar dari bulu hewan. Ternyata Anita bekerja di situ sebagai seorang desainer. Cruella kemudian menghampiri Anita dan melihat hasil desain Anita. Cruella sangat tertarik dengan motif desain baju Anita yaitu model bintik-bintik. Ternyata desain model bintik-bintik itu terinspirasi dari bintik-bintik anjingnya. Cruella kemudian melihat foto anjing Anita dan menjadi tertarik dengan bulu anjing Anita yang berjenis Dalmatian. Cruella kemudian mengajak Anita untuk ke ruangannya sambil membawa gambarnya. Now, darling, tell me more about this spot. Sit down, please. Saat berada di ruangannya, Cruella terus memuji hasil kerja Anita di perusahaannya. Cruella bahkan mengatakan kalau dia akan menjadi sedih jika Anita keluar dari perusahaannya. Tapi Anita menjawab dia tidak akan keluar dari perusahaan itu, kecuali dia menikah dan dia harus pergi ikut dengan suaminya. Tapi mendengarkan kata-kata pernikahan bagi Cruella itu seperti perang, kelaparan, bahkan bencana, dan juga seperti penyakit. Jadi jangan menyanyiakan bakat yang dimiliki Anita, kata Cruella. Tapi Anita menjawab kalau saat ini dia belum memiliki rencana untuk menikah juga. Cruella kemudian meminta gambar desain baju Anita dan menambahkan sedikit revisi. Cruella mengatakan model baju dengan bintik-bintik seperti itu akan sangat bagus. Apalagi kalau mereka menggunakan bulu dari anjing Dalmatian Anita. Anita pun menjadi kaget akan hal itu. Di sisi lain, saat Pongo sedang rebahan santuy, dia tak sengaja melihat Perdi dan Anita yang lewat di depannya. Saat Roger dan Pongo akan pulang, tiba-tiba Pongo berlari dengan cepat mengejar Perdi. Saking cepatnya, Roger pun tak bisa mengendalikan sepedanya. Hingga sampai tali pengikat Pongo pun terlepas dan Roger harus tercebur masuk ke dalam air. Pongo akhirnya sampai di tempat di mana Perdi dan Anita sedang bermain. Dengan sepeda yang agak rusak, Roger terus mencari Pongo.
Karena marah dengan Pongo, Roger kemudian mengambil tali ikatan Pongo dan berlari menangkap Pongo untuk mengikatnya. Tapi ternyata anjing yang dia ikat adalah Perdi, anjing milik Anita. Anita yang melihat hal itu kemudian berteriak dan meminta Roger melepaskan anjingnya. Tapi Roger tetap bersikeras membawa anjing itu. Akhirnya dengan tasnya, Anita kemudian memukul Roger hingga terjatuh. Roger kemudian memeriksa jenis kelamin anjing itu dan benar saja Dalmatian itu berjenis kelamin perempuan. Dan Pongo tepat berada di belakang Anita. Roger kemudian meminta maaf ke Anita dan mereka pun mulai saling mengobrol dan berkenalan satu sama lain. Ternyata tak hanya Roger dan Anita yang berkenalan, tapi Pongo dan Perdi saling berkenalan. Roger dan Pongo pun pergi dari situ. Di sisi lain, saat Anita dan Perdi akan pulang, tiba-tiba dari kejauhan Perdi melihat Pongo dan mengejarnya. Sama seperti Roger sebelumnya, Anita pun tak bisa mengendalikan sepedanya karena Perdi berlari dengan sangat cepat. Dari kejauhan, Roger melihat Anita yang tak bisa mengontrol sepedanya hingga dia pun harus masuk ke dalam air. Karena kejadian tersebut, kini Anita pun harus singgah ke rumah Roger untuk menghangatkan diri dan juga mengeringkan pakaiannya yang basah. Sambil minum kopi, mereka pun kembali mengobrol dan terlihat benih-benih cinta mulai tumbuh. Tumbuh dengan sangat cepat. Mereka juga melihat anjing mereka yang sepertinya jatuh cinta satu sama lain. Roger mengatakan kalau mereka punya masalah karena anjing mereka saling mencintai. Jadi kalau mereka dipisahkan pasti akan terjadi patah hati di antara keduanya. Anita pun mengatakan kalau dia tak akan sanggup melihat Perdi harus patah hati dan kesepian. Karena terbawa suasana, ditambah lagi benih cinta yang tumbuh di antara Roger dan Anita semakin besar. Saat itu juga Roger langsung melamar Anita. Dan Anita pun mengiyakan lamaran Roger. Singkat cerita, akhirnya Roger dan Anita pun melangsungkan acara pernikahan mereka. Tak hanya Roger dan Anita, tapi Pongo dan Perdi pun melangsungkan acara pernikahan mereka juga. Bahkan dihadiri oleh ratusan anjing di halaman gereja. Scene pun berpindah ke dua orang pria yang bernama Jasper dan Horace. Saat ini mereka mendatangi tempat Skinner, seorang pria yang tak bisa berbicara karena sebuah insiden. Excuse me just a minute, would you? Skinner juga adalah seorang yang ahli dalam pembedahan hewan. Tujuan Jasper dan Horace ke situ yaitu mengambil bulu harimau Siberia yang dibedah oleh Skinner untuk diserahkan kepada Cruella. Much obliged, Sunshine. Di sisi lain, Cruella yang melihat berita di koran tentang pernikahan Anita membuat dia menjadi marah. Jasper dan Horace yang datang ke situ kemudian memberikan kulit harimau Siberia kepada Cruella. Dan tentu saja, Cruella yang sangat terobsesi dengan barang yang ada bulunya menjadi sangat senang sekali. Ditambah lagi, itu adalah bulu hewan yang langka. Scene kemudian berpindah di rumah Anita dan Roger. Di situ ada asisten rumah tangga mereka yang bernama Nani. Tak disangka, ternyata Anita saat ini sedang hamil dan tak hanya Anita, melainkan Perdi juga sedang hamil. Di saat Anita dan Roger mendatangi dokter kandungan, Pongo dan Perdi juga mendatangi dokter hewan. Saat Anita dan Roger yang akan kembali pulang, Anita dikejutkan dengan mobil Cruella yang berada di depan rumah mereka. Dan benar saja saat mereka masuk ke dalam rumah, ternyata Cruella berada di situ. Karena lama tak bertemu dengan Anita, Cruella pun menjadi sangat kangen. Tapi sikapnya terhadap Roger membuat Roger tidak senang dengan Cruella. Bahkan saat Roger mengatakan kalau Anita sedang mengandung, Cruella langsung menunjukkan raut wajah yang tak senang. Tapi saat Roger mengatakan kalau mereka akan memiliki anak anjing, raut wajah Cruella langsung berubah. Cruella pun pergi dari situ, tapi sebelum pergi, Cruella berpesan untuk mengabarinya kalau anjing mereka telah melahirkan. Pongo dan Perdi pun terlihat sangat tidak senang dengan kehadiran Cruella. Singkat cerita, tibalah di malam di mana Perdi akan melahirkan. Walaupun seekor anjing, tapi Roger menjadi gugup menunggu detik-detik Perdi melahirkan anak anjingnya. Di sisi lain, ternyata Jasper dan Horace telah berada di depan rumah Roger dan Anita. Bahkan, Horace berhasil mengintip dan mendapat informasi kalau anjing Anita dan Roger telah melahirkan. Kemudian, mereka bergegas pergi dari situ. Di dalam rumah, ternyata Perdi tidak hanya melahirkan satu anak anjing, melainkan 15 anak anjing. Tiba-tiba Neni kembali keluar dan mengatakan kalau anak anjingnya yang ke-15 harus mati.
Mereka pun menjadi sangat sedih. Karena penasaran, Roger kemudian membuka kain yang menutupi anak anjing yang mati itu. Tapi tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Anak anjing itu ternyata masih hidup. Mereka pun kembali senang karena kejadian itu. Nani pun memberikan nama anjing tersebut yaitu Lucky. We must call this one Lucky. Walaupun hari sedang hujan, berkat informasi dari Jasper dan Horace, Cruella pun langsung datang ke situ dan melihat anak-anak anjing Roger dan Anita. Cruella menjadi kesal karena ternyata anak-anak anjingnya tidak mempunyai bintik. Anita menjelaskan kalau bintik-bintik mereka akan tumbuh seiring mereka tumbuh dewasa. Mendengar hal itu, Cruella menjadi sangat senang dan meminta Anita dan Roger untuk memasukkan anak-anak anjing itu ke dalam karung. Roger dan Anita menjadi bingung apa maksud Cruella. Cruella kemudian mengatakan dia akan membeli anak-anak anjing itu. Tapi Roger dan Anita tak ingin menjual anak anjing itu. Cruella bahkan akan membayar anak anjing itu dengan harga 2 kali lipat. Dan total harganya 7.500 pound atau setara dengan 150 juta untuk saat ini. Tapi Anita dan Roger tetap tidak ingin menjual anak anjing mereka. Mendengar jawaban mereka, Cruella menjadi sangat marah dan bahkan langsung memecat Anita dari perusahaannya dan dia pun pergi dari situ. Scene pun berpindah di mana saat ini anak-anak anjing Dalmatian sudah mulai besar. Anita, Roger, dan Nani kemudian memberikan mereka kalung dengan masing-masing nama mereka. Saat Roger, Anita, Pongo, dan Perdi pergi, ternyata Jasper dan Horace telah menunggu di depan rumah dan akan mencuri para anak anjing Dalmatian. Dengan bermodal stocking hitam, ditambah lagi yang berada di rumah itu hanyalah Nani, tentu saja aksi pencurian mereka sangatlah mudah. Saat mereka sementara memasukkan para anak anjing ke mobil mereka, tiba-tiba ada seorang kakek bersama anjingnya yang berjenis bulldog lewat di situ. Sang anjing terus menggonggong dan sepertinya tahu kalau Jasper dan Horace adalah orang yang jahat. Gonggongan anjing bulldog ternyata terdengar sampai ke Pongo dan Perdi yang berada di taman. Seperti sang bulldog sedang mengatakan kalau ada sesuatu yang terjadi dengan anak-anak Pongo dan Perdi. Pongo dan Perdi pun dengan sangat cepat langsung berlari pulang. Dan benar saja saat mereka sampai di situ, Nani menceritakan kalau anak-anak anjingnya diculik oleh 2 orang pencuri. Sama seperti manusia yang kehilangan anaknya, Pongo dan Perdi pun merasakan hal yang sama. Ternyata yang menyuruh Jasper dan Horace adalah Cruella. Jasper dan Horace pun mendapatkan pujian dari Cruella. Skinner yang berada di situ ternyata telah mencatat jumlah anak anjing Dalmatian yang telah berhasil mereka curi. Jika ditambah dengan 15 anjing yang baru mereka curi, jadi totalnya adalah 99 ekor anak anjing Dalmatian. Jadi mantel bulu anjing Dalmatian untuk Cruella pun sudah terpenuhi. Di sisi lain, para anak-anak anjing Pongo dan Perdi yang berada di mobil tiba-tiba menggonggong. Di dekat mobil itu ada seekor anjing. Sang anjing seperti mengetahui kalau anak-anak anjing yang berada di dalam mobil sedang membutuhkan bantuannya. Jasper dan Horace pun kembali ke mobil dan pergi dari situ. Anjing berbulu coklat itu langsung berlari mengikuti mobil itu. Ternyata Jasper dan Horace menuju rumah tua milik Cruella. Anjing coklat itu pun kembali untuk memanggil bantuan. Di sisi lain, Roger, Anita, dan Nani telah melaporkan kehilangan anak anjing mereka ke polisi. Walaupun polisi mengatakan kalau mereka akan berusaha menemukan anak-anak anjingnya, tapi Roger tetap tidak percaya karena bagaimana caranya polisi bisa menemukan anak-anak anjingnya dikarenakan kota London yang sangat besar. Pongo kemudian pergi ke atas rumah dan mulai menggonggong. Dari gonggongan itu, menurut Mimin, Pongo sedang memberikan isyarat kalau anak-anak anjingnya sedang dicuri. Para anjing-anjing di kota itu pun mulai membalas gonggongan Pongo. Kota London kini dipenuhi dengan suara gonggongan anjing. Dari gonggongan-gonggongan anjing itu, akhirnya suara gonggongannya sampai di sebuah peternakan.
Seekor anjing di peternakan itu kemudian mengumpulkan para hewan-hewan di peternakan itu dan sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu. Anjing coklat yang mengetahui lokasi anak anjing kemudian menuju ke peternakan itu, dikarenakan peternakan itu dekat dengan lokasi anak-anak anjing Dalmatian yang ditangkap. Anjing itu pun mulai menceritakan bahkan memperagakan apa yang terjadi kepada para hewan di peternakan tersebut. Anjing di peternakan itu kemudian mulai menggonggong dan memberitahukan di mana para anak-anak anjing Dalmatian-nya. Keesokan harinya, tiba-tiba seekor anjing menggonggong di depan rumah Roger. Pongo dan Perdi yang mendengar itu kemudian langsung keluar rumah. Saat malam tiba, sang anjing coklat kembali lagi ke tempat di mana anak-anak Dalmatian berada. Anjing itu terus berjalan mengikuti dan tak hanya itu, anjing itu berhasil naik ke atas rumah dan berhasil masuk ke dalam rumah. Anjing itu bahkan berhasil menemukan di mana para anak-anak anjing yang dicuri. Ternyata jumlah anak anjing itu bukan hanya 15 ekor, melainkan ada 99 ekor Dalmatian. Di sisi lain, Cruella menelpon Skinner dan meminta agar para anjing-anjing Dalmatian-nya dibunuh malam itu juga. Kembali ke Roger dan Anita, Nani bertanya siapakah orang yang mereka curigai mencuri anak anjing mereka. Akhirnya, Anita berhasil mengetahui siapa yang berniat memiliki anak anjing mereka, yaitu Cruella. Kembali ke Pongo dan Perdi, berkat bantuan seekor burung, mereka akhirnya berhasil melewati pagar listrik itu. Ternyata anjing dan beberapa hewan di peternakan ikut membantu ke situ juga. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Mereka mengira yang mengetuk pintu adalah Cruella. Ternyata itu adalah seekor burung pelatuk. Burung itu berhasil mempermainkan Jasper dan Horace. Tak hanya burung, bahkan beberapa ekor sigung berhasil menaiki mobil mereka dan membunyikan klakson mobilnya. Ternyata tujuan dari binatang-binatang itu yaitu untuk mengalihkan perhatian Jasper dan Horace agar anjing coklat itu bisa memandu anak-anak anjingnya untuk keluar dari situ. Di saat anak-anak anjing yang lainnya keluar dari situ, ternyata Lucky masih tertidur dengan pulas. Kini Lucky pun terbangun dan Jasper dan Horace tak sengaja melihat Lucky dan mulai mengejarnya. Tapi anak-anak anjing yang lainnya telah berhasil keluar dari situ dan mulai dipandu oleh anjing yang lainnya. Kembali ke Jasper dan Horace, mereka pun harus mengalami beberapa insiden. Cruella yang datang ke situ mendapat kabar bahwa anak-anak anjing Dalmatian-nya berhasil kabur. Dengan sangat marah, Cruella pergi untuk mencari anak-anak anjing yang kabur itu sendirian. Jasper dan Horace yang akan ikut membantu juga justru kembali mendapat jebakan dari para binatang. Bahkan saat mobil mereka yang sudah berhasil hidup, kini mobil mereka harus terbakar dikarenakan saluran pemanas di mobil itu sudah dirusak oleh para binatang sebelumnya. Skinner yang datang ke situ juga harus mendapat gigitan dari anjing coklat itu. Di sisi lain, para polisi yang telah menggeledah rumah Cruella ternyata berhasil mendapatkan beberapa barang bukti, seperti bulu harimau Siberia sebelumnya yang pernah diberitakan dan kini polisi terus mencari di mana keberadaan Cruella. Pongo dan Perdi yang telah sampai di peternakan pun menjadi sangat senang karena mereka berhasil bertemu kembali dengan anak-anak mereka. Cruella juga berhasil menemukan jejak kaki para anak-anak anjing dan jejak itu menuju ke peternakan. Melihat Cruella yang berada di luar, para anak-anak anjing langsung bersembunyi di dalam jerami. Cruella yang sudah berada di depan pintu dan mulai mengintip justru harus mendapat tendangan dari seekor kuda. Di sisi lain, segerombolan tupai berusaha menipu Jasper dan Horace. Mereka mengira itu adalah jejak para anak-anak anjing. Mereka pun mengikutinya. Di saat mereka mencoba melewati sebuah kawat listrik, justru mereka harus...
Di sisi lain, Cruella yang telah berada di dalam peternakan pun harus mendapatkan beberapa jebakan dari para hewan. Para anak-anak anjing pun kembali kabur dari situ. Scene berpindah di mana Jasper dan Horace berhasil ditangkap oleh polisi. Dan tak hanya mereka, ternyata Skinner juga sudah berhasil ditangkap terlebih dahulu. Para polisi juga akhirnya berhasil menemukan Cruella dengan keadaan yang sangat kotor. Tak hanya itu, para polisi juga menemukan para anak-anak anjing Dalmatian. Cruella dan yang lainnya yang berada di dalam mobil pun harus mencium bau kentut sigung yang berada di situ. Roger, Anita, dan Nani akhirnya bertemu kembali dengan Pongo, Perdi, dan 15 anak anjingnya. Polisi kemudian mengatakan karena anak-anak anjing Dalmatian lainnya belum memiliki tuan, mereka berharap Roger dan Anita mau mengasuh anak-anak anjing Dalmatian lainnya. Awalnya Anita sedikit menolak, tapi Pongo dan Perdi terus menggonggong berharap Anita mengizinkan anak-anak anjing Dalmatian lainnya tinggal bersama mereka. Dan Anita pun mengiyakan. Unload the puppies! Di akhir film, Roger akhirnya berhasil membuat game dengan karakter anak-anak anjing Dalmatian dan juga musuhnya seperti Cruella. Dan tentu saja game itu membuat anak penguji gamenya menjadi suka dan akhirnya game buatan Roger berhasil dijual. Kini Roger dan Anita telah memiliki anak. Mereka pun pindah di rumah yang lebih besar dengan halaman yang luas yang bisa menampung 101 anjing Dalmatian. Dan film 101 Dalmatian pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Bagaimana netizen film kita kali ini? Seru nggak? Silahkan komen di bawah ya. Bagaimana kalau Mimin lanjutkan film Dalmatian-nya ke 102 Dalmatian? Komen juga di bawah ya. Kalau begitu, sampai ketemu lagi bareng Mimin yang super duper ganteng ini di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.